kita harus mengukur berapa pH larutan CuSO4 sebelum dielektrolisis dengan menuangkan 3 tetes larutan CuSO4 ke plat tetes. Lalu diukur menggunakan kertas lakmus, hasilnya memerahkan lakmus biru dan lakmus merah tetap. Jadi bisa disimpulkan bahwa larutan CuSO4 sebelum dielektrolisis adalah asam. Lalu kita mengelektrolisis larutan CuSO4 dengan memasukkan larutan CuSO4 ke dalam tabung U. Sambungkan kutub negatif dengan katoda pada elektroda karbon dan kutub positif dengan anoda pada elektroda karbon. Amati perubahannya selama 10 menit. Setelah 10 menit, ternyata pada katoda terdapat endapan Cu berwarna merah bata dan pada anoda ada gelembung oksigen. Selanjutnya, kita ukur larutan CuSO4 setelah dielektrolisis menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Hasilnya memerahkan lakmus biru dan lakmus merah tetap. Kemudian, pH menunjukkan angka 4-5 yang berarti asam. Selanjutnya, kita beralih ke proses elektrolisis larutan Ki dengan cara yang sama seperti elektrolisis larutan CuSO4. Ternyata perubahannya setelah 10 menit yaitu pada katoda tidak mengalami perubahan dan pada anoda terjadi perubahan warna kuning. Lalu kita ukur menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Hasilnya membirukan lakmus merah dan lakmus biru tetap. Jadi larutan Ki setelah dielektrolisis bersifat basa. Langkah pertama yaitu masukkan larutan A sampai E ke plat tetes dan ukur menggunakan kertas lakmus. Hasilnya larutan A bersifat asam, larutan B bersifat basa, larutan C bersifat asam, larutan D bersifat basa, larutan E bersifat asam. Lalu masukkan ekstrak bunga mawar ke plat tetes yang berisi larutan A sampai E. Selanjutnya masukkan ekstrak kunyit ke larutan A sampai E. Hasilnya larutan A berubah menjadi kuning, larutan B berubah menjadi kuning kecoklatan, larutan C berubah menjadi coklat, larutan D berubah menjadi coklat kehitaman, dan larutan E berubah menjadi kuning kecoklatan. Selanjutnya melakukan identifikasi asam basa menggunakan indikator universal. Hasilnya larutan A bersifat asam, larutan B bersifat basa, larutan C bersifat asam, larutan D bersifat basa, larutan E bersifat asam. Selanjutnya masukkan indikator metil oren ke larutan A sampai E. Hasilnya larutan A berwarna oranye, larutan B berwarna oranye, larutan C berwarna kuning, larutan D berwarna oranye, larutan E berwarna oranye. Perkiraan pH pada rentang 3,2 sampai 4,4.
Selanjutnya, masukkan indikator media merah ke larutan A sampai E. Hasilnya larutan A berwarna oranye, larutan B berwarna kuning, larutan C berwarna oranye, larutan D berwarna kuning, larutan E berwarna oranye. Perkiraan pH pada rentang 4,4 sampai 6,2. Lalu, masukkan indikator bromotimol biru ke larutan A sampai E. Hasilnya larutan A berwarna hijau, larutan B berwarna biru, larutan C berwarna hijau, larutan D berwarna biru, larutan E berwarna hijau, dan perkiraan pH pada rentang 6 sampai 7,6. Terakhir, masukkan indikator fenolflatein ke larutan A sampai E. Hasilnya larutan A tidak berwarna atau bening, larutan B berwarna merah muda, larutan C tidak berwarna atau bening, larutan D berwarna merah muda, larutan E berwarna merah muda. Perkiraan pH pada rentang 8,3 sampai 10. Demikian video dari praktikum dari kami. Maka kesimpulan yang kami dapat adalah untuk yang pertama, energi listrik dapat memicu reaksi kimia dengan kita untuk sel elektrolisis. Dan untuk yang asam basa, kesimpulan ini fokus pada kemampuan kita untuk mengidentifikasi sifat suatu zat berdasarkan derajat keasamannya. Sekian dari kami, sebelumnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.